Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan. Tapi ketemu karo Kanjeng Nabi di Syekh Abdul Muttalib. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir, Dusun Fustot, Kairo tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i itu hanya 54. Saya, ayo bedaan, aku umurnya bro. Ayo bro, 71. Kayak Kafabi ini masih nyusew. Masih adik saya ini kalau umur. Bukan ilmunya, bukan. Umurnya masih adik saya. Paling tua, barangkali paling tua saya barangkali pada sini ya. Paling tua saya barangkali, 71 saya ini. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Imam Suhrawardi 38. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39. 39 bapaknya Gus Dur itu. Itu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, Hatta, Karmu Zakir, Agus Salim, Abi Kusno, Laimena, Marimis, dan Wahid Hasyim. Tim 9. Umurnya 39 sudah wafat. Jasanya besar sekali. Ada orang umurnya pendek tapi jembar. Ada orang umurnya panjang tapi sempit. Gak ada manfaatnya apa-apa kecuali lumayan pilkada. Suara satu lumayan. Suatu ketika Gubernur Abdul Al-Mahdi kirim surat kepada Imam Syafi'i. Dibaca. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Naktub Arisalah. Ayo tulis surat. Balas pertanyaannya gubernur. Rabi' nulis, Imam Syafi'i ngendikan. Imla, dikte. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i untuk Gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang disebut namanya Ar-Risalah. Apa? Saya yakin panjenengan ngimpin delok ora tahu. Jangan kena ngaji, ngimpin delok kita ora. Dua coba Ar-Risalah dua coba ini. Ar-Risalah Imam Syafi'i awal mula cikal bakal ilmu usulul fiqh. Apa? Isinya apa isinya? Ringkas saja ya, ringkas ya. Kalau rinci 3 tahun kita Masya Allah, kita gampang apa. Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Dengan berbagai tipe ayat. Ayat Quran ada yang muhkamah. Qul huwallahu ahad. Jelas sudah, baku. Gak usah tafsir, gak usah takwil. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng. Aulamastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal, remeng-remeng itu. Imam Syafi'i senggolan amdan au bighairi amad. Sengaja atau enggak sengaja, bisyahwatin au bidun syahwah. Syahwat atau enggak, suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek, enggak sengaja senggolan, wudunya batal. Duh, galak banget Syafi'i, galak banget. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak enggak apa-apa. Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Imam Hanafi suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja enggak batal asal tidak yang satu. Ngerti yang satu kan? Masa enggak ngerti yang satu kan? Pekerjaan jenengan lu setiap malam lagi. Jadi Imam Abu Hanifah tidak batal wudu kecuali kalau yang satu itu, yang satu batal. Berarti ayat ini namanya mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat dengan syarat atiiullah wa atiiur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah Pak Jokowi dengan syarat. Enggak mutlak enggak. Dengan apa? Dengan kalau pemerintahnya baik, kalau enggak baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Paham betul?
Ini namanya muqayyadah. Satu rangkaian kalam tapi ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada ayat ammah dan ayat khosoh. Aqimus sholat, wajib sholat umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua ayat yang khusus, wajib perang. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Lau kaffiran am sayyi'atin mudkhilannahum jannatin tajri anhar. Ayo keluar dari rumah, perang membunuh orang kafir. Balasannya surga, disambut bidadari, cantik, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bilang jadi pengantin. Kata si teroris ini jadi apa? Pengantin, mau kawin dengan bidadari. Di Jawa Timur juga ada, Pak, Jawa Timur. Di mana? Di Malang ada. Pasuruan ada. Salim bin Mubarak At-Tamimi sudah mati di Syria, namanya Abu Jandal. Di Ngawi ada. Magetan ada, di Jawa Timur. Cirebon juga ada, nggak ketinggalan Cirebon, ada teroris. Cirebon namanya Muazzam, itu bom Tamrin, bom jalan Tamrin. Cianjur Internasional, Hambali, punya paspor Amerika, Pakistan, Libya paspornya itu. Hambali. Sekarang di penjara di Amerika, Guantanamo. Pemalang, Umar Patek, Hisham Bawazir nama aslinya. Hisham Bawazir sudah di penjara di mana? Nusa Kambangan. Sudah sadar katanya. Batang, Dul Matin, tukang beca. Di Pemalang itu, Pemalang. Tukang beca, pura-pura tukang beca. Cianjur, Sukabumi, Garut. Teroris nih. Kediri ada nggak? Kediri ada nggak? Enggak ada, Kediri enggak ada ya. Awas kalau ada, awas. Oh gitu ya, di mana? Kamu Inggris. Ada ya. Oh yang di Pare itu ya. Ini ayat khusus. Wajib perang kalau lagi perang. Ayo keluar dari rumah. Perang lawan itu orang kafir. Kalau lagi aman, masa ngebom? Bukan mati syahid, mati sangit. Paham boten? Jadi gara-gara nggak paham usul fikih itu, perintah sholat dan perintah perang disamakan. Padahal usul fikih perintah sholat itu ammah, perintah perang itu khassah. Paham boten? Ada lagi ayat Quran yang hakiki dan majazi. Majazi tadi sudah saya contohkan. Tangan Allah, muka Allah, Allah datang itu majaz. Metafor. Namanya apa? Metafor. Yang terakhir ada nasikhah, ada mansukhah. Ayat yang menjelit dan ayat yang didelit. Nah, sudah paham Quran, belum cukup. Kata siapa? Kata Syafi'i dalam suratnya itu. Wajib juga paham hadis. Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah 62 kali. Dengan berbagai segot, berbagai bentuk kata. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu namanya apa, berapa kali sehari semalam. Wonten boten teng Quran. Tenan. Di Quran tidak ada kata-kata sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Entah aya. Bahasanya Pak Yusuf. Enggak ada. Nah, di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-Dhuhr wal Asr wal Maghrib wal Isya wal Fajr. Quran apa hadis? Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran gak mau pegang hadis, tidak akan tahu sholat itu berapa kali yang wajib sehari semalam, dan tidak akan tahu namanya sholat itu apa kalau gak pakai hadis. Hadis ada 4 macam. Ada mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil kid wal khata'. Hadis gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Lafdhan wa ma'nan atau ma'nan la lafdhan. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, yang baik, yang bernilai. Yang keempat ahad, individual.
Pengen paham betul nggak? Pengen paham betul? Pengen paham betul? Yang ngaji dewe. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Menurut Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akal. Harus dipakai. Akal ulama, bukan akal sampean wong Mojoroto, pojok. Bukan akal kula mboten. Akal sinten akale? Contoh. Prakteknya sholat. Komponennya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyah. Al-qiyamu liman istata'a. Qiraatul fatihati fihi. Ar-ruku'u at-tuma'nina al-i'tidal dan seterusnya. Quran. Hadis. Itu hasil dari konsensus para ulama. Yaitu ijma. Ijma'ul ulama. Akal ulama ada dua. Ada akal kolektif namanya ijma. Ada akal individual namanya kias. Akal dewe-dewe kias. Akal rame-rame apa? Ijma. Paham boten? Ini baru contoh sholat. Belum yang lain, ini baru contoh sholat saja. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima ijma. Gak akan tahu rukunnya sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Mas sholatnya bagus Ustadz. Belajar dari mana? Oh saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi saya sumpah. Wallahi bohong. Wallahi itu mestinya jawabnya. Saya belajar dari ayah saya. Dari guru saya. Dari imam musola di sebelah rumah. Oh jadi ayah kamu ngajari kamu sholat seperti ini. Iya itu dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Dari gurunya. Dari gurunya. Mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya Rasulullah SAW. Paham boten? Jadi kalau ada orang gak mau taklid pada Imam Syafi'i. Gak akan tahu rukun sholat berapa. Gak akan tahu. Paling bisa sholat ya ikut-ikut lah. Tapi buat rukunnya sholat ada berapa? 17, syaratnya ada 6, Islam, baligh, berakal, nutupi aurat, masuk waktu, suci hadas kabir, syaratnya sholat. Nggak akan tahu kalau nggak taklid Imam Syafi'i. Oh. Nah, yang kedua akalnya ulama dewe-dewe, sendiri-sendiri, namanya kias. Contoh, sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba lah, haram apa halal? Di Quran wonten inna sabu haram wonten. Hadis wonten qala Rasulullah as-sabu haram Bukhari wonten. Mboten wonten. Lah kok san berani mengharamkan? Kok san berani mengharamkan sabu-sabu haram? Dari mana tuh landasannya? Ojo-ojo halal ojo-ojo. Dari kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hada muskirun. Ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun. Memabokkan termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram. Khamr itu bentuknya cair atau padat. Warnanya hitam apa putih apa kuning. Haram. Fahada haram. Paham betul? Faktanya sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitani fajtanibuh. Paham? Jadi sabu-sabu haram itu karena jawab ya Allah. Karena kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak tahu hukumnya sabu-sabu. Itu kias burhani. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh nggak? Quran tidak melarang. Ayat cari Quran. Nggak ada. Jangan mukul ayah. Jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada. Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma.
Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengin aja. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi, fabil aula. Bahasa Sundana komoh deui. Bentak wae haram, komodei nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Jangan apa? Haram mendekati zina. Zinanya orang jawab. Mendekati zina haram, zinanya luwi-luwi, jangan begitu luwi ya. Namanya kias aulawi namanya. Kamu jangan mendekati zina dosa. Mendekati dulu zina. Dosa mendekati dulu. Zinanya luwe-luwe fabil aula. Namanya kias